Orang penting berangkat pagi. Kayaknya keren pakai jas dan berdasi. Jumpa lagi dengan kami, Ambalan Brawijaya, Jati diri lurus tegak sampai nanti. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama nih ya, enaknya kan kenalan dulu kan. Boleh nih dari kakak cantik sebelah kanan saya, boleh dikenalkan dulu nama siapa? Dibilang cantik loh. Kenalin, aku Kika. Dan aku MC kedua, Afif. Dan kita punya 2 bintang tamu yang sangat-sangat berprestasi. Di bidang pramuka ya tentunya ya. Dilihat dari lambang yang banyak. Iya, bajunya beda. Beda ya, kayak kita nggak ada papanya nih. Belum ada papanya. Belum Ya. ada apa-apanya. Boleh dikenal dari Mas ganteng depan saya? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Irfan Saki, saya Purna Dewan Ambalan Brawijaya, dan sebelah kiri saya Sinsi kita terhormat. Ya, Sinsi, nggak ada Sinsi. Ya, saya Jenenda Aprilia. Ya, saya dipanggil Kak Jia. Saya adalah pembantu pembina 04284. Ya, bener ya? Iya. Oh iya, Pembantu pembina Putri di Ambalan Brawijaya. Oke, sip. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih Kak. Waduh, Yang apa nih? Disambut dengan Diserbu beberapa pertanyaan. guys. Ya, semoga bisa menjawab ya. Amin. Karena kita butuh pengalaman sumber dari narasumbernya. Oke. Kita langsung pertama ya Kak. Oke. Mau dulu? Oh, aku ya, sorry. Menurut kakak-kakak semua nih, kakak depan ini pramuka, penggalang dan penegak di BSS itu gimana sih? Kayak apa ya? Kesannya tuh kayak gimana gitu di sini tuh? Menurut saya dari saya dulu ya. Saya nganuin penegak dulu. Kebetulan kan saya emang mantan penegak. Iya. Jadi Kan penegak sekarang. Oh iya sih, lupa astagfirullah. Jadi jadi penegak itu adalah satuan dari pramuka-pramuka. Jadi pramuka itu ada dibagi 3 ya, ada siaga, penggalang dan penegak. Jadi penegak itu umurnya dari 15 sampai Kok 15 sih? berapa Kak? 16. Oh ya, 16 sampai 20 tahun. Nah, jadi itu penegak. Nah, di BSS ini ada satuan pramukanya karena namanya itu Ambalan Brawijaya. Jadi Ambalan Brawijaya ini adalah satuan penegak pramuka bergugus depan lengkap. Jadi gugus depan lengkap itu gimana Kak? Boleh diberitahu tuh kalau gugus depan lengkap gimana? Oke, kalau gugus depan lengkap tuh kan kebetulan di Brawijaya itu juga punya sekolah Imbas ya. Kalau aku bilang sekolah. Jadi sekolah dalam satu instansi Brawijaya gitu loh. Jadi nggak cuma universitasnya aja. Kan kebanyakan orang tahu Brawijaya itu ya udah itu kampus, itu universitas. Padahal mereka juga punya sekolah juga dari TK ada, SD, SMP sama SMA. Lah, kenapa kok bisa dibilang gugus depan lengkap? Karena dari sisi golongan siaga ada, penggalang ada, penegak ada, pandega ada, dan itu dalam satu nama yaitu Brawijaya. Nah, kayak gitu. Jadi ya itulah Ambalan Brawijaya ini termasuk dari gugus depan lengkap 04283, 04284 yang berpangkalan di Universitas Brawijaya. Seperti itu kan. Ya, apalagi di pramuka sendiri itu ada struktur organisasinya ya. Ada. Buku pedomannya juga ada ART namanya. Itu yang apa disuruh ngeprint waktu kayak lagi Waduh. mustegak itu kan. Iya, Yang tiap tahun ganti-ganti kan. Iya. Oke. Yang males Dalam- dibaca. Nah kan dalam ADRT sendiri kan ada peraturan mengenai atribut. Nah, boleh nggak kita penasaran nih yang ada di dada kakak, di pundak-pundak kakak yang apa bahasa Jawanya itu teng merentel gitu kan. Itu tuh apa sih? Itu tuh tanda apa sih gitu? Bisa dijelasin nggak Kak? Itu kayaknya pernahnya aja deh. Oke, jadi di buku ADRT itu di sana ada tertulis sudah dari peraturan, terus sudah dari apa sih khas-khasnya gitu. Cara pemakaian sama gitu, adat. cara adat-adatnya seperti itu. Nah di sana sudah tertulis. Jadi contohnya nih kita lihat ke Kak Afif nih. Di Kak Afif itu ada talikur yang warnanya biru sama kuning tuh. Sama hitam tuh di warna. nah di buku ADART itu di sana udah tertulis kalau talikur Ambalan Brawijaya itu berwarna biru, kuning dan hitam. Nah, tapi gak semena-mena kita cuman milih aku mau warna kuning, biru, hitam itu karena bagus nggak gitu. Nah, di warna-warnanya itu juga punya makna. Contohnya seperti ini. Saya bawa scarf dari Ambalan Brawijaya nih. Nah, scarf ini tuh juga tertulis di buku ADART seperti itu. Terus misalkan nih apa ya? Kalau kita doa. Kalau misalkan kita setelah doa, adatnya Ambalan Brawijaya itu menghentakkan kaki sekali ke tanah. Betul. Nah, itu juga tertulis di buku ADART. Selanjutnya misalkan kayak peraturan
peraturan misalkan kalau rapat gimana, terus telat nanti sanksinya apa, itu juga tertulis di buku ADART atau buku ADART ini kayak pedoman kita di pramuka ini seperti itu. Gitu. Kakak tadi kan sudah bahas tentang peraturan-peraturannya. Nah, saya sendiri pengen kepo nih, kayak keseruan apa sih yang menarik di pramuka sendiri? Keseruan menarik di pramuka sebenarnya banyak sih, tergantung diri kita sendiri. Banyak orang kan kayak, duh ngapain sih masuk pramuka, banyak-banyakin kegiatan, mending kita manfaatin waktu SMA kita gitu kan. Sebenarnya itu tergantung ke masing-masing orang ya. Kalau menurut saya pramuka itu capek banget. Capek banget, cuman kita itu bisa ngambil hikmah dari pramuka ini. Maksudnya kayak kita kebanyakan kegiatan nih. Banyak kegiatan pasti kita juga banyak ilmu yang kita ambil kan. Betul. Mungkin bisa berkenalan dengan orang, memperbanyak relasi, terus misalkan kita membuat kegiatan nih yang seru misalkan. Ya itu kan bisa kita ambil pembelajarannya dari kegiatan itu. Terus juga di pramuka banyak kegiatan, contohnya ya pioneering. Mungkin itu terdengar ya bosan, tapi pioneering itu seru loh guys. Coba mungkin Kak Sia. Pengalaman apa nih? Ini Kak pengalamannya banyak banget nih. Apa ya? Intinya hal yang bikin aku betah dari SD ya. Dari SD sampai sekarang di umurku 21, dari siaga sampai aku pandega sampai aku kuliah mau tamat nih ya. Satu hal yang bikin aku nyaman di pramuka itu apa ya? Berasa bebas aja, maksudnya kamu di pramuka itu bebas mau menentukan kamu mau di skill mana. Benar sekali. Paling gampang tuh gini, kalau kamu di dalam game nih, kamu bebas mau pilih skill model apa, terus kamu mau bertarung dengan model apapun terserah gitu loh. Dan itu sama halnya dengan pramuka. Ketika kamu memilih satu kecakapan dan itu kamu menguasai dan akhirnya kamu dapat kayak memanfaatkan dengan baik lah di masyarakat, itu kayak impactnya gede banget, sumpah. Aku udah pernah bener-bener ngerasain di titik itu soalnya. Kayak kemarin ya, waktu paling gampang nih, waktu KKN. KKN gue daerah sana selatan, pantai. Di sana aku bener-bener ngerasain kayak saya mungkin aku udah kebiasaan yang ya udah kemah keluar kota bawa barang itu aja, minimalis pokoknya berguna, dan itu tak rasain waktu KKN. Jadi aku KKN di sana tuh ya udah be aja, kayak ya mandiri, udah kayak aku nggak menemui kesulitan apapun. Udah biasa udah gitu ya, biasa makanan soalnya sehari-hari gitu makanan kan. sehari-hari, soalnya nggak pernah pulang ke rumah. Terus kalau prestasi-prestasi apa aja sih yang kakak pernah dapetin selama di pramuka? Pasti kan banyak. Mungkin dari Kak Cia dulu. Monggo yang paling banyak prestasinya. Banyak, aduh. Terlalu banyak. Mungkin kalau dilihat itu di dalam atributnya mungkin kelihatannya dikit ya, cuman mungkin ada yang disembunyikan. Oh ya, fun Tajamnya fact. banyak sekali. Fun fact itu Kak Cia masuk UB jalur pramuka loh. Iya. Iya kan seru banget gitu. Jadi aku masuk di UB itu pakai jalur prestasi, tapi bukan SNPTN, kan dulu SNPTN kan. Di UB itu ada satu jalur lagi, namanya jalur mandiri prestasi. Mandiri prestasi itu tapi juga sama kayak SNPTN, jadi dia nggak diminta uang gedung gitu loh. Jadi dia cuma pakai prestasi aja gitu. Bahkan UKT kalian dapat potongan gitu loh. Aku dulu waktu pakai jalur prestasi yang tak serahin itu di antara tiga piagam yang diserahin. 2 piagam itu adalah piagam pramuka, 1 piagam itu piagam karate. Nah, 2 piagam itu pramuka, dan itu ya akhirnya ya udah masuk UB gara-gara pramuka. Alhamdulillah. Tapi ya nggak berhenti sampai itu aja, kan kadang-kadang orang tuh ya kalau udah masuk misalnya udah masuk PTN dengan jalur itu kan ya udah stuck sampai itu aja nggak sih, kayak udah nggak mau terusin. Tapi kalau aku nggak, tetap tak terusin sampai sekarang tuh. Keren banget loh. Kalau Kak Irfan sendiri Oke, mungkin kalau saya akan menjabarkan prestasi-prestasi pas saya menjabat ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita pernah juara 2 lomba cerdas cermat di pas UGM ya. Pas pramuka UGM loh. Terus juara 2 lomba duta pramuka Indonesia. Terus kemudian kemarin baru ikut LKP, alhamdulillah ini depan kita ini berhasil. MC-nya sendiri. Juara berapa Kak? Juara berapa? Juara berapa ya? Aku lupa deh. Juara 3. Juara 3 lomba dart. Dart ya. Dan juara 2 juga ada teman saya atau
partner saya yaitu Adi Zainal juara 2 duta besar Gusning Ya, Gusning. Gusning, dan ada juga juara 2 lomba humas se-Indonesia, lomba humas pramuka se-Indonesia, seperti itu. Keren banget. Keren ya. Semoga kita bisa di zaman kita nih, di era kita nih, semoga Pramuka Ambalan ini dapat prestasi banyak ya. Amin. Harus dong, harus wajib Ya. dong. Oke, terus nggak mungkin lah kakak-kakak ini punya tanjab sebanyak itu tuh tanpa perjuangannya. Dan asal usul kakak-kakak ini masuk di Ambalan tuh gimana sih? Pengen tahu. Bisa jadi organisasi Ceritanya besar gimana ini. sih Kak? Dari siapa dulu nih, saya atau Kak Kan Sia? Ambalan tuh. Iya, oke. Nanti aku aja abis kamu. Oke, jadi ini ya cerita saya itu rada unik. Jadi awalnya itu saya itu coba masuk pramuka itu awalnya coba-coba lah kok jadi pradana. Jadi kayak gitu. Coba-coba jadi pradana gitu. Kelas 10 itu kan pas zamannya Covid ya. Ada pemilihan ekskul. Saya itu bingung. Terus akhirnya ya udahlah coba-coba masuk pramuka. Ya coba-coba. Ya masuk pramuka kayak jadi anggota biasa gitu. Cuman pas nyebur itu kok malah ngikutin arusnya asik gitu. Terus ya dibantu sama Kak Ika, Kak Bay itu baik-baikan. Akhirnya ya masuk dibantu itu. Akhirnya kok ya alhamdulillah diamanahi jadi pradana seperti itu. Tapi dia nggak jadi pradana juga loh. Dia tahun kemarin jadi instruktur muda juga. Oh kalau nggak iya. salah. Ya, Padahal masih alhamdulillah. penegak loh. Udah jadi instruktur muda dia. Ya, itu termasuknya privilege jadi anak pramuka ya. Jadi saya dan adik kelas saya Lioga itu jadi instruktur muda, Kim instruktur muda. Jadi ya kalau kalian nanti ikut instruktur muda nanti bisa dapat brevet saya. Nah itu contohnya seperti itu, brevet. Nanti kalau kalian ikut instruktur muda nanti kalian dapat seperti itu. Terus monggo Kak Cia. Awal mulanya dulu wis masuk pramuka. Iya. Awal mula nih. Jujur ya. Aku awal mula masuk pramuka tuh gara-gara suka sama cowok, guys. Serius. Gara-gara suka sama cowok ya diketawain. Ini beda nih ceritanya. Unik nih. Sangar. Nggak, gimana ya? Sampai sekarang juga masih suka. Ya masih suka sih. Oh. Jadi pertama kali tuh aku tuh kayak punya rival gitu kan. Temen waktu SMP. Dia tuh pokoknya anaknya ambisius gitu loh. Terus kan akhirnya aku ambisius juga ya. Jadi di tahun 2015 tuh kita seleksi Pramuka Garuda bareng, Pramuka Garuda Penggalang. Tapi yang lolos aku doang. Nah, Iya. dia juga enggak. Dia enggak. Terus yang habis disuka. itu di tahun depannya dia seleksi LT, dia yang lolos, aku yang enggak. Gantian. Tapi waktu 2016 itu, akhir 2016 kan aku ikut Jambore Nasional tuh. Aku yang lolos, dia yang enggak. jadi motivasiku sampai sekarang kenapa sih aku kepingin nerusin pramuka dan terus berprestasi di pramuka itu ya karena ingin saingan aja sama temenku. Kayak jadi kita tuh gimana ya, saingan secara sehat gitu loh, saingan secara prestasi gitu loh. Jadi sampai mana sih kemampuannya gitu. Dan itu sampai tahun ini pun alhamdulillah masih terus berjalan ya, prestasinya masih tetap oke saja, masih dengan eksistensinya pramuka ya, walau pramuka lapose melok pramukan. Soalnya aku sering loh kayak dibilangin gini, Ji, kamu tuh cantik loh, kamu tuh cewek, kamu tuh model, tapi kok kamu suka pramukan? Kamu gak takut hitam tadi? Ya ampun. Ya, jadi kayak gitu ya. Aku juga punya pengalaman nih sama kayak Kak Cia, ditanyain teman-teman. Kamu kok ikut pramuka sih? Harusnya kan kelas 11 ini kan ya seru-seruan gitulah pas zaman-zamannya kelas 12. Sebenarnya ikut pramuka itu capek, guys. Capek banget. Saya ngerasain sendiri, ya curhat ke Miss Novita pernah, ke Kak Ika pernah, ke orang tua saya pernah capek, guys. Cuman gini, prinsip saya tuh gini. Jadi kita itu terjun ke pramuka, ke organisasi manapun itu pasti capek, pasti dapat ujian lah. Iya. Nah, saya percayanya itu gini, ujian kan ini ujian masuk ke organisasi, masuk ke pramuka contohnya itu kan pastinya kan hal-hal positif kan. Maksudnya berdampak positif. Jadi saya percaya itu gini, Tuhan itu gak bakal ngasih kalian ujian di luar batas kemampuan. Waduh, kata-kata hari ini. Jadi kalau misalkan ini buat Kak Kika, Kak Afif nanti pas mau menjabat, ya pasti kalian nanti dapat ujian-ujian gitulah. Pasti aduh kok berat banget sih, kok gini banget sih. Terus ya ujian mental gitu. Nah, percaya aja kayak Tuhan itu percaya sama kalian gitu loh dikasih ujian ini. Masa kalian gak percaya sama diri kalian sendiri? Ya, betul. Gitu. Terus ujian yang kalian kerjakan sekarang, maksudnya misalkan ada masalah
ada masalah. Nah, masalah yang sekarang kalian kerjakan itu boleh jadi nanti selesai juga kan. Pasti. Jadinya ya ngeluh itu kalau misalkan capek kayak gitu, ngeluh itu boleh guys. Ngeluh, aduh aku kok pramuka gini-gini aku capek gitu. Tapi ya ngeluh itu boleh, cuman jangan banyak-banyak. Ya over lah ya gitu. Ya jangan terlalu banyak ngeluh lah gitu. Jadi kurang lebih masuk manapun, misalkan kita gak ikut pramuka aja, itu masalah itu pasti akan datang gitu. Jadi ya hadapin aja gitu, percaya aja. Gitu sih kalau dari aku. Keren. Banyak pertanyaan nih kepada kakak-kakak. Kenapa sih masuk pramuka? Itu kan pasti capek banget ya nanggepin pertanyaan kayak gitu. Apa sih yang bikin betah sendiri? Kakak-kakak sendiri apa yang bikin betah gitu? Kalau dari saya ya, sebenarnya ditanya betah itu gara-gara tadi ya pramuka kesel, capek gitu. Sebenarnya ada sisi di mana saya nggak betah gitu. Cuman bagaimana saya memposisikan diri saya kayak, duh aku ini sebenarnya bukan dibetah-betahin, kayak ini tuh sebenarnya bagus buat aku. Terus juga di pramuka ini kan saya nggak sendirian. Ada teman-teman saya, ada kakak pembina saya, ada Miss Novita, Mr. Agus, ada orang tua saya juga, ada teman-teman saya juga. Jadi ya kita ini nggak sendirian loh, kita ini punya keluarga gitu. Dia seperti itulah. Mungkin Kak Jia. Kalau dari Kak Jia? Apa ya? Satu hal yang membuat aku betah di pramuka tuh banyak cowok ganteng. Ya, itu termasuk serius. Tapi itu bonus lah. Bonus kalau kegiatan nemu yang ganteng-ganteng yang bening-bening kan lumayan cuci mata ya. Adik-adik gemes ya. Tapi sebenarnya tuh yang bikin aku betah di pramuka sampai umur 21 tuh apa ya? Kayak aku selalu menemukan suatu hal yang baru di setiap prosesku. Kenapa aku bilang gitu? Kenapa aku bilang gitu? Dulu aku nggak kepikiran jadi tim SAR, serius. Nggak pernah kepikiran. Tapi sekarang tiba-tiba jadi instruktur SAR. Waduh, mengerikan. Itu adalah suatu hal yang tidak pernah saya pikirkan, tapi saya temui prosesnya. Kayak, oh ya berarti saya harus belajar lebih dari batasan di luar batasan saya gitu. Keluar dari zona nyaman lah intinya. Gitu. Oke, lanjut pertanyaan. Mungkin pertanyaan terakhir kita ya. Jadi last question. Di pramuka ini kan pasti banyak kegiatan kan. Ya. Dan mungkin yang orang-orang di sekitar kita taunya cuman pramuka tuh pioneering, terus tepuk-tepuk, sandi morse gitu kan. Ada nggak sih kegiatan pramuka gitu yang mereka nggak tahu, yang jarang terekspos gitu kan? Mungkin dari saya dulu ya. Oke. Jadi contohnya sama kayak tadi Kak Jia yang ngomong instruktur muda. Jadi kalau aku boleh bilang itu kalian masuk pramuka ini dapat privilege lebih loh. Jadi contohnya kayak kalian difasilitasi banyak lomba. Terus contohnya tadi instruktur muda itu kalian juga difasilitasi oleh itu. Jadi ikut pramuka kalian bisa dapat sertifikat, bisa dapat brevet kayak gitu-gitu. Itu menambahkan skill lah. Dapat gandengan itu bonus ya? Nah, aduh. Ya itu menambah skill kayak gitulah. Jadi punya privilege lebih. Terus kalian juga kalau misalkan kalian ikut lomba, ikut kegiatan itu menambah relasi itu juga perlu, dan yang paling penting itulah menambah relasi kalau dari aku. Itu mungkin dari Kak Jia nih. Kegiatan yang tidak terekspos. Sebenarnya nih, kalau aku mengkaji lagi, jadi sebenarnya pramuka itu kayak nggak ada batasannya guys buat kegiatan. Maksudku luas gitu ya? Luas banget malah pramuka itu adalah satu-satunya organisasi yang mampu mewadahi semua hal skill. Percaya atau enggak, kalau kalian pelajarin selama ini mungkin yang cuma pioneering, sandi, tepuk, yel. Sebenarnya tuh kalau kalian kaji lagi lebih dalam, kalian pelajari lagi pramuka lebih dalam, kalian bakal nemu matematika. Oh iya. IPA, bahasa, terus skill survival kalian juga nanti bakal diuji. Jadi sebenarnya kalau aku bilang pramuka adalah organisasi multi talent, memang aku akui pramuka adalah organisasi, malah aku satu-satunya organisasi multi talent yang ada. Sekarang kalian coba deh, organisasi mana sih yang bisa memasukkan PBB, PPGD, pelajaran, dan semua skill lainnya dalam satu organisasi? Gak ada kan? Cuma pramuka aja kan? Nah itu makanya kalau ditanya kegiatan ya itu tadi, pramuka itu cakupannya luas. Cuman tergantung
kita nanti milih skillnya mana. Nah, benar terus sekali. kita update-nya itu yang gimana? Update-nya gitu. Ya jadi contoh kecilnya itu kayak gini wis. Ini itu contoh TKK Iya, ya. kamera. Jadi ini contoh TKK. Jadi di sini teman-teman masuk pramuka itu bisa menggali skill kalian lah. Contohnya kayak saya ini ada juru kamera. Nah, di sini nanti kalian itu bisa menempuh SKK juru kamera ini dengan cara ya nanti kalian nulis di buku besar gitu-gitu, menempuh ke orang yang lebih berkompeten dalam hal yang kalian tempuh itu. Contohnya ya saya ini ada juru kamera, ada menjahit ya. Jadi kalian nanti bisa menambah skill kalian, terus nanti kalau udah dicentang lah sama pelatih kalian yang kalian ingin tempuh ke orang itu, ya nanti kalian bisa mendapatkan TKK seperti ini gitu. Terus ya. Jadi seperti itulah obrolan kita pada sore hari ini, siang hari ini. Cukup banyak dibahas ya gitu kan. Dan pokoknya intinya tuh pramuka ini isinya orang-orang yang berani direpotin, berani dimarahin. Multi talent, multi talent aja. Pramuka tuh orang yang selalu ada di mana-mana kalau kalian nggak percaya. Kemarin ada yang jadi polisi nih. Iya. Polisi nih. Aku lah. Iya, kemarin aku jaga PAM di kaki tangan. Yang ketemu aku jangan lupa disapa ya. Siap. Sama itu yoga gak sih? Iya, sama yoga juga. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran sama pramuka, kita ada akun sosial media. Yang pertama di Instagram itu apa nama akunnya? @ambalan.brawijaya Sama dan YouTube-nya Ambalan Brawijaya SMA BSS. Sekali. Jangan lupa di-subscribe sama di-follow ya guys ya gitu kan. Jadi mungkin sampai itu aja percakapan kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Pesan terakhir, jangan lupa ikut pramuka, mantap. Oh ya, jangan pernah. Aku mau nambahin, jangan pernah kalian bosen ataupun trauma dengan pramuka karena pramuka itu, impactnya gede banget. Ya, saya merasakan itu lah ya. Pas saya baru masuk terus direpotin itu kayak, duh kok gini banget sih. Tapi pas setelah saya lewatin itu ya ada impactnya gitu loh. Ada yang berimbas pada diri sendiri. Benar sekali. Oke. Itu sih. Kita tutup dengan jargon. Oke. Ambalan Brawijaya. Jati diri lurus tegak sampai nanti. Oke, tahan dulu. Terima kasih.